teman-teman di sini semua. Apakah mau 20 tahun lagi, ya kan? Atau mau 10 tahun lagi, atau mau 5 tahun lagi, teman-teman ya. Nah, ini penting, ya kan? Dan bagaimana caranya? Oke, ya kan? Nah, setelah kita survei, teman-teman ya. Jadi untuk mewujudkan impian, ya kan? Cuman ada 2 cara. Oke, yang pertama, Anda menjadi karyawan profesional. Oke, yang kedua Anda menjadi berbisnis ya, jadi buka bisnis konvensional kayak gitu ya. Nah, pertama kita bahas satu-satu dulu ya, jadi karyawan profesional. Nah, yang pertama, seberapa cepat teman-teman tingkat pertumbuhan penghasilan Anda? Yang kita tahu bahwa di usaha, sebentar ya, ada yang mic-nya kebuka. Oke, aman. Oke, lanjut lagi ya. Nah, untuk karyawan profesional ya kan, yang kita harus poin yang kita lihat ya kan, seberapa cepat tingkat pertumbuhan penghasilan. Oke, kalau kita tahu sekarang UMR di Surabaya mungkin ya kurang lebih sekitar 5 juta ya kan. Nah, tiap tahun ya kan, kalau naiknya berapa biasanya? 10% ya kan. 5, berarti tahun depan gajinya naik 500.000, 5,5 ya kan, tahun depannya lagi jadi 6 juta ya kan. Nah, kalau Anda ingin income ratusan juta, nah, harus menunggu berapa lama di sana, ya kan? Selanjutnya, sampai kapan Anda tetap menerima penghasilan tersebut? Kalau Anda ingin income ratusan juta per bulan, teman-teman ya, Anda pasti namanya mengejar naik jabatan, ya kan? Sedangkan naik jabatan di sebuah perusahaan itu rata-rata ya jarang sekali ya, itu biasanya sikut-sikutan kayak gitu ya. Nah, dan pertanyaan yang terakhir adalah sampai kapan Anda tetap menerima penghasilan tersebut? Apakah Anda ingin bekerja terus ya kan sampai usia 55 tahun atau 60 tahun Anda tidak bisa pensiun ya kan? Nah, setelah Anda pensiun, Anda pasti tidak mungkin terima penghasilan lagi. Ya kan? Nah, otomatis ya kan banyak orang-orang yang bilang bahwa berbisnis adalah salah satu kunci untuk mendapatkan income yang banyak. Oke? Nah, kita lihat survei dulu aja ya. Dari buku The Image, Revisited ini ya kan, dikutip bahwa ya kan, sebentar ya, oke. Bisnis teman-teman ya, dalam 5 tahun pertama ya kan, itu 80%-nya tutup. Oke. Ya kan termasuk bisnis saya ya. Ini masuk sini. Oke. Nah, jadi misalkan teman-teman ya, kita tahu ada 100 bisnis gitu ya. Misalkan di Indonesia ini ada 100 bisnis. Oke, dalam 5 tahun pertama 80%-nya tutup. Ya kan? Ini sudah menurut buku yang sudah benar-benar disurvei ya. Nah, kemudian 5 tahun keduanya ya kan 80% dari sisanya tadi teman-teman ya. Itu tutup. Ya kan? Nah, jadi tinggal berapa ini ya kan? Dalam 10 tahun saja ya kan. Hanya sisa 4% saja. Jadi kalau dari 100 teman-teman ya, itu cuma sisa 4 saja. Bayangkan ya. Jadi benar-benar bisnis itu tidak susah ya kan. Nah, kalau kita bicara tentang berbisnis nih ya kan, bisnis konvensional ya kan, otomatis kita pasti dengar beberapa aspek-aspek yang harus disiapkan ya kan. Yang pertama, kalau bisnis konvensional cenderung pada apa? Modal, teman-teman ya. Anda harus siap modal. Modal apa? Uang, teman-teman ya. Nah, semakin besar skala bisnis Anda, berarti modalnya harus pasti besar ya kan, teman-teman ya. Nah, semakin besar ini kalau Anda tidak punya uang ya kan, biasanya ada namanya pinjaman ya, pinjam ke bank atau mungkin Anda cari investor ya kan. Nah, yang namanya pinjam ini ya kan harus dikembalikan ya kan, dan harus namanya ada bunga ya. Kalau di investor harus ada namanya keuntungan kayak gitu. Oke. Yang kedua yang harus Anda siapkan kalau Anda berbisnis itu pengalaman ya kan. Sekarang kalau misalkan saya ingin berjualan makanan gitu ya. Kalau saya ingin berjualan makanan, saya enggak punya pengalaman tentang makan ini ya. Otomatis ya kan, ya ini otomatis bangkrut ya kan. Kenapa kok gitu ya kan? Bisa ditipu kanan kiri. Nah, kayak gitu ya. Jadi kalau punya pengalaman, saya belajar gini ya, supaya kenapa? Nanti waktu start ya kan, saya punya sistemnya yang bagus, biar tidak ditipu oleh karyawan, biar tidak
tipu maksudnya sama orang-orang lain kayak gitu ya. Nah, kemudian ya kan kalau kita bicara tentang bisnis ya kan otomatis kan perlu namanya modal. Nah, kalau ada namanya modal berarti ada namanya resiko rugi. Oke? Kalau tutup ya otomatis ya harus rugi, teman-teman ya. Seperti itu. Nah, kalau Anda ingin berbisnis konvensional berarti kita yang menyediakan semua ya kan, otomatis dari pengalaman, dari sistemnya semua kita yang buat sendiri ya kan. Nah, tapi teman-teman ya, kalau bisnis yang mau lebih minim teman-teman ya, yang gagalnya minim itu ada namanya bisnis franchise ya kan. Nah, banyak sekali teman-teman ya. Di sini sekarang kan musim franchise ya kan. Nah, kita ingin bandingin nih ya kan sama beberapa merek nih di sini. Oke, pertama ada McDonald teman-teman ya. Anda tahu McDonald ini berapa? Ini mahal banget teman-teman franchise-nya ya. Ada Abnormal, ini kafe anak muda ya kan. Anak zaman now lah. Ada Indomaret, ada namanya Kumon ya kan, franchise tentang pendidikan. Nah, ini 90% teman-teman ya. Ini sukses. Oke. Tapi tetap ada namanya 10% resiko juga. Oke. Nah, kita lihat satu persatu nih. McDonald teman-teman ya. Itu 1,1 M dolar ya kan. 1,1 juta. Berarti otomatis ya kan. Anda untuk membangun sebuah McD ini ya kan. Anda butuh sebesar ya 15 sampai 30 miliar lah ya. Dan itu pun Anda harus kenal ya kan. Kalau Anda enggak kenal enggak mungkin dikasih franchise-nya teman-teman ya. Kayak gitu. Kemudian ada namanya Abnormal ini. Abnormal kurang lebih 5 miliar ya kan. Sampai Anda running start itu kurang lebih makan biaya 5 miliar modalnya. Nah, kalau untuk Indomaret itu kalau untuk nama aja dulu ya kan, ini 400 juta. Mungkin sekarang bisa lebih ya. Itu belum termasuk ruko ya kan, biaya sewanya, itu belum semua. Kalau untuk Kumon ya kan kurang lebih sekitar 250 300 juta. Dan itu harga dulu teman-teman ya, pastinya sekarang sudah naik. Oke. Nah, tapi dari semua sini ya kan, yang kita tarik kesimpulan adalah modalnya besar, ya kan. Nah, kalau modalnya besar, apakah kita punya nggak modalnya itu? Oke. Nah, sekarang kita masuk ke bisnis opportunity dari Prudential, teman-teman ya. Peluang bisnisnya seperti apa? Oke. Jadi ada pertanyaan nih, ya kan. Kenapa, Bro, harus berbisnis asuransi, ya kan? Kenapa tidak bisnis jual beli mobil, ya kan? Kenapa tidak bisnis makanan? Kenapa kok harus bisnis asuransi? Oke. Dan pertanyaan kedua, ya kan? Mengapa harus Prudential? Ya kan? Sedangkan kan banyak teman-teman ya perusahaan asuransi di Indonesia ya, tidak hanya Prudential. Oke, kita akan bahas satu persatu nih. Oke, kalau kita bicara tentang bisnis teman-teman ya, otomatis kita harus tahu namanya market ya kan. Kalau bisnis yang punya market itu pasti tumbuh. Sebagus-bagusnya bisnis ya kan, kalau enggak punya market ya enggak bisa tumbuh teman-teman ya. Oke. Nah, sekarang kalau di asuransi gimana ya kan marketnya? Untuk pembanding ya kan, mungkin saya cerita di negara sebelah aja ya. Untuk di Singapura teman-teman ya. Singapura itu kurang lebih penduduknya kurang lebih 6 jutaan lah ya, 6 juta orang ya kan. Nah, di sana teman-teman ya, Prudential di Singapura itu sudah lebih dari 90 tahun, hampir 100 tahun di sana. Dan nggak tutup-tutup loh. Dan masih jualannya masih bisa. Kenapa ya kan? Karena orang di sana sudah sadar pentingnya tentang asuransi. Gitu. Nah, sekarang kita bandingkan dengan Indonesia ya kan. Nah, kita lihat Indonesia. Berapa jumlah penduduknya ya kan? Di Indonesia kurang lebih ada 270 juta orang nih. Ya kan sekarang. Karena kan yang lahir juga banyak teman-teman ya. Nah, itu. Terus kan memang enggak semua ya kan, 270 juta ya kan semuanya beli asuransi. Susah ya. Jadi kita anggaplah sekarang 30% saja nih, ya kan. 30% dari 270 juta itu hampir 80 juta teman-teman ya. Dan itu banyak sekali. Dan menurut data ya kan, kalau Anda misalkan Google sekarang ya kan, berapa yang penduduk yang sudah berasuransi di Indonesia ya kan, itu masih sedikit teman-teman ya. Belum sampai 10%, masih sekitar under 20 jutaan. Nah, kalau pangsa-pasarnya tadi ada 80 juta ya kan, sekarang masih 20 juta, ini masih opportunity yang bagus teman-teman ya. Marketnya masih luas. Oke? Itu. Dan gini teman-teman ya, dan sekarang masuk ke Prudential. Kenapa harus Prudential ya kan?
Karena kita adalah perusahaan nomor 1 nih, ya kan? Menurut siapa ya kan? Mungkin ada beberapa teman-teman di sini bertanya ya kan, "Iya, Bapak kan kerja di Prudential, pasti bilangnya nomor 1." Ya kan? Nah, tapi kita tidak asal bicara teman-teman ya. Kita lihat dari namanya majalah investor. Nah, menurut data investor ya kan, majalah investor ini bukan majalahnya Prudential ya. Ini majalah yang khusus mengutip ya kan. Jadi best insurance company teman-teman ya di Indonesia. Oke, dan kita teman-teman ya mulai juara 1 tahun 2004 sampai sekarang. Luar biasa ya kan. Nah, kalau sekarang Anda berbisnis ya kan di perusahaan sekarang ada di nomor 1, pasti Anda lebih percaya dirinya lebih meningkat ya kan. Kayak gitu daripada Anda join di perusahaan nomor 2 atau dan seterusnya. Oke. Nah, yang penting kita juga lihat Prudential ini juga di Prudential Indonesia ya, itu merupakan bagian dari Prudential PLC. PLC itu ya seperti TBK ya, perusahaan yang sudah punya saham di Eropa sana ya, di Inggris. Oke, kita lihat nih ya kan, perusahaan ini sudah go internasional teman-teman ya. Jadi tidak hanya di Indonesia saja, tidak di Asia saja, tapi ada di Inggris, Eropa, Amerika Serikat, dan Asia. Dan ini membuktikan bahwa Prudential ini sekarang sudah luas ya. Jadi perusahaannya nggak ecek-ecek teman-teman ya, kayak gitu. Terus yang kedua didirikannya di London ya kan. Tapi yang penting adalah 1848. Jadi Prudential ini sudah lebih dari 170 tahun teman-teman ya. Ini sudah melewati krisis ekonomi ya kan. Sudah lewatin Perang Dunia Pertama, Perang Dunia Kedua ya kan. Dan ini membuktikan bahwa rekam jejak perusahaan ini itu sangat-sangat bagus ya kan. Karena sudah krisis tapi masih tetap bisa sampai sekarang sustain teman-teman ya. Terus melayani 24 juta nasabah di seluruh dunia. Oke, dan mengelola dana lebih dari 496 miliar pound sterling ya kan. Ini bukan juta ya kan, tapi bukan rupiah, tapi pound sterling ya kan. Kalau pound sterling itu sekarang kurang lebih sekitar 20.000 lah kalau di kurs rupiah ya. Ini kalau dikurskan rupiah ya bisa sampai nolnya 15 mungkin ya. Kayak gitu, lebih dari triliun lah. Oke. Nah, ini teman-teman ya. Berikutnya ya kan, kenapa harus Prudential dan kenapa harus asuransi ya kan? Karena relatif mudah. Ya kan? Kalau Anda berpikir, "Pak, iya bisnis asuransi ini kan susah ya kan karena menjual tidak kelihatan barangnya." Nah, seperti itu ya. Kalau jual mobil kan enak, ada mobilnya. Kalau jual rumah ada rumahnya ya kan. Kalau jual asuransi kan enggak ada barangnya ya kan. Nah, karena Anda tidak tahu caranya, teman-teman ya. Nanti kalau Anda join ya kan, Anda di sini akan dikasih training bagaimana cara jualannya dan itu sangat-sangat mudah, teman-teman ya. Itu. Nah, kalau tadi kita teman-teman ya, bicara masalah modal, pengalaman resiko kita bandingkan dengan bisnis konvensional, teman-teman ya. Nah, di Prudential sini ya kan, tidak perlu namanya modal, teman-teman ya. Anda yang hadir di sini ya kan, nanti begitu Anda mau join ya kan, Anda tidak mungkin dimintain sepeser pun ya kan, malah ditraktir kopi oleh pengundang Anda ya kan. Nah, terus tidak ada pengalaman ya kan, tidak apa-apa. Karena kenapa? Saya dulu di sini ya kan, juga nggak ada pengalaman ya kan. Semua yang kita di sini ya kan, itu pengalamannya nggak ada teman-teman ya tentang asuransi ya kan. Kita belajar, kita di training teman-teman ya. Semua ada pelatihannya. Sehingga kita pasti nanti bisa sukses. Oke? Kalau nggak ada modal ya kan, otomatis tidak ada namanya resiko teman-teman ya. Nah, bisnis apa yang modalnya ibaratnya nggak ada, nggak pakai pengalaman, ya kan, nggak ada resikonya, tapi potensi penghasilannya, teman-teman ya, itu bisa miliaran per tahun, ya kan? Oke, mulai penasaran nih ya kan? Jadi saya mulai masuk nih. Oke, kita mau start ya. Nah, teman-teman ya, jadi kita di sini menjadi join ya kan, berbisnis bersama Prudential itu menjadi mitra bisnis Prudential teman-teman ya. Kalau dalam bidang mungkin bisnis ya kan, kita menjadi distributor produk asuransinya PT Prudential teman-teman ya. Nah, Anda di sini nanti ke depannya ya kan, bukan jualan
Ya kan? Kita di sini bukan cuma jadi sales saja ya kan, tapi kita jadi distributor produknya asuransi. Oke. Nah, kita mulai masuk ya kan. Pertama, memang kita join ya kan sebagai agent ya kan. Agent ini kalau ibarat bisnis seperti retail ya kan. Tugasnya agent adalah menjual polis. Oke, tetapi kita tidak hanya menjual polis, teman-teman ya. Awalnya saja. Seperti Anda berbisnis toko ya kan, misalkan jual mobil bekas gitu ya. Kalau Anda ingin mentraining karyawan Anda ya kan, otomatis Anda harus bisa dong caranya jual dulu. Baru bisa mentraining karyawan Anda supaya nanti juga bisa jualan. Kan seperti itu. Makanya di awal ya kan, kita semua ini jualan dulu ya kan supaya mengerti bagaimana caranya ya kan, seperti itu. Nah, kemudian kalau kita berjualan ya kan, banyak teman-teman di sini kan pasti penasaran ya kan, berapa emang dapatnya? Berapa emang komisinya, berapa sih bonusnya di Prudential ini? Nah, teman-teman ya, kabar bahagianya kita di sini ini terima komisinya tidak cuma 1 kali ya kan, tapi terimanya 60 kali teman-teman ya, alias 5 tahun. Oke. Nah, ini kita buka ini. Jadi komisi tahun pertama 30% teman-teman ya. Ini 30% ini banyak loh teman-teman ya. Tahun kedua 30%. Tahun ketiga 5% sampai kelima ya, 5% terus. Nah, apakah cuma komisi aja? Enggak, teman-teman ya. Kita ada namanya bonus. Bonus tahun pertama berapa? 12%. Oke. Bonus tahun kedua 13,5%. Oke, saking banyaknya angka ya teman-teman ya. Sampai bingung. Oke, sekarang kita nih jadikan satu ya, kita total teman-teman ya. Berapa sih yang kita dapat ini? Nah, tahun pertama ya kan, kalau kita total komisi plus bonus, kurang lebih ada 42%. Oke. Nah, tahun kedua 43,5% dan tahun seterusnya 5% nih. Nah, kalau kita total ya kan, itu dapatnya berapa? Satu kali jualan teman-teman ya, itu dapatnya 100,5% nih. Ya kan? Nah, hari ini ya kan, kalau Anda misalkan punya omset 1 miliar teman-teman ya, berapa bonus yang didapatkan kalau Anda join di Prudential? Anda dapatnya 1 miliar. Cuman ini dicicil 5 tahun ya kan. Otomatis 60 bulan ya, kita dapat terus, ya kan? Nah, sekarang Pak, bingung saya, Pak. Oke, kita kasih simulasi aja. Ya kan? Nah, bulan pertama nih, ya kan, Anda join sebagai agent. Anda jualan, ya kan? Dapat nih closing nasabah, teman-teman ya. 1 juta per bulan. Otomatis, ya kan, komisinya berapa tadi kalau 30%? 300.000 ya. Kita tidak lihat bonus nih, kita lihat komisinya saja, teman-teman ya. Nah, bulan kedua, itu misalkan kita dapat lagi nasabah 2 juta per bulan. Berapa komisinya? Kalau 30%, 600.000 teman-teman ya. Nah, ini bulan yang pertama tadi kita kan closing 300.000, 1 juta per bulan. Kan komisinya 300.000. Plus teman-teman ya. Jadi bulan kedua terima 600.000 plus 300.000. Jadi berapa? 900.000 teman-teman ya. Bulan ketiga dapat lagi nih ya kan, luar biasa, dapat 3 juta per bulan. Otomatis dapat berapa? 900.000. Tambah 900.000 lagi karena bulan kedua komisinya 900.000. Jadi total berapa? 1,8 juta teman-teman ya. Nah, jadi tidak ada apa namanya istilahnya di Prudential teman-teman ya. Komisinya terus turun. Yang ada tiap bulan naik terus teman-teman ya. Luar biasa memang. Oke, jadi simulasi di atas itu tidak termasuk memperhitungkan bonus. Oke. Nah, sekarang apakah cuma komisi aja? Tentu saja tidak, teman-teman ya. Karena ke depannya kita ingin teman-teman di sini menjadi seorang leader atau distributor, oke, dari produk asuransi ini. Nah, tugasnya distributor ini apa? Membentuk jaringan distribusi, ya kan? Atau kalau di kita namanya kan leader membangun tim, oke? Dan disinilah ini peran kita dimulai, ya kan? Jadi kita di sini membangun aset bisnis, teman-teman ya, dan menghasilkan passive income, oke? Nah, sekarang apa aja nih, ya kan? Ibaratnya pertama, Anda harus berhasil promosi menjadi Associate Agency Director, teman-teman ya. Syaratnya apa aja, Pak? Ya kan, Anda harus namanya personal selling plus tim, ya kan. Jadi Anda tidak sendirian, boleh rame-rame. 400 juta, omset 400 juta ya, itu langsung naik
promosi menjadi Associate Agency Director. Ya kan? Oke. Nah, apa sih Pak keunggulannya kalau saya promosi jadi seorang AAD? Saya singkat aja AAD, teman-teman ya. Nah, AAD mendapatkan bonus ya kan, namanya off-riding dari agent di bawah Anda yang Anda supervisi langsung. Itu sebesar 22,5% per satu agent, teman-teman ya. Nah, sekarang Anda bayangkan kalau Anda punya lebih dari satu, ya kan? Anda punya 10, ya kan? Boleh nggak Pak lebih dari 10? Boleh, Anda punya 20. Anda mau 50, bebas teman-teman ya. Nah, Anda dapat dari semua agent Anda itu 22,5%, teman-teman ya. Kayak gitu. Terus Pak, setelah AAD ya kan, apakah ada jenjang karir yang lebih tinggi? Ada teman-teman ya. Jadi namanya Agency Director. Kalau kita singkat namanya AD ya kan. Nah, jadi teman-teman ya, kita di sini itu mainnya tim. Anda tidak perlu lagi namanya personal selling ya kan. Anda mainnya tim aja bisa teman-teman ya. Tim teman-teman ya, 1,2 miliar Anda langsung promosi jadi agency director teman-teman ya. Nah, kalau Anda jadi agency director, apa nih yang Anda dapatkan? Oke. Nah, seorang agency director, seorang AD ya kan, itu punya dua sumber. Ya kan, yang pertama dua sumber income ya. Yang pertama dari AAD ya kan, kalau dia berhasil mencetak agentnya yang lalu menjadi seorang AAD, dia dapat 10,5% teman-teman ya dari tim omset AAD di bawahnya. Kalau punya dua AAD ya dapat 10,5% masing-masing. Nah, tapi ketika seorang AD ya kan mensupervisi langsung seorang agent, itu dapatnya 33%. Oke, lebih banyak ya daripada seorang AAD. Nah, seperti itu. Kalau Anda punya agentnya banyak, ya berarti tinggal dikalikan saja ya kan. Pokoknya per agent 33%. Seperti itu ya. Nah, jadi kalau disimpulkan, kita punya jenjang karir itu ada dua saja ya. 3 itu termasuk agent ya. Jadi kalau Anda berhasil promosi menjadi AD dan AD ya kan, itu sudah puncak teman-teman ya. Jadi Anda bisa mendapatkan passive income. Oke. Nah, pertanyaannya adalah ketika saya sudah menjadi AD ya kan, tim saya juga jadi AD ya kan. Saya dapat apa Pak? Apa nggak dapat apa-apa nih, ya kan? Nah, ternyata kita ada bonus teman-teman ya. Ini passive income. Ya, kalau Anda perhatikan misalkan Anda nih di posisi yang tengah ini ya, di tabel yang Anda lihat di depan layar nih. Nah, Anda punya namanya AD1. AD1 itu agent Anda yang Anda pintarkan teman-teman ya, menjadi seorang AD. Oke, dan pasti kapabilitasnya berbeda ya, seorang AD dengan seorang agent. Ya kan? Walaupun kita pergi ya kan, walaupun kita traveling, yang namanya AD tetap fokus pada bisnisnya sendiri, teman-teman ya. Nah, ini namanya royalti, oke? Dapatnya seumur hidup dan bisa diwariskan, teman-teman ya. Bisa diwariskan ke keluarga Anda, untuk anak Anda. Jadi usaha yang Anda tekuni ini tidak sia-sia, teman-teman ya. Nah, berapa yang Anda dapatkan dari seorang AD? Nah, Anda dapat 10%, teman-teman ya, dari AD1 Anda. Nah, kalau AD1 Anda punya AD-AD lagi gimana? Tetap teman-teman ya, Anda dapat 10% sampai 6 kedalaman. Yang kedalaman ke-6 dapatnya 3%, teman-teman ya. Nah, anggap saja sampai 5 kedalaman. Berapa banyak teman-teman ya yang Anda passive income yang Anda dapatkan? Nah, tujuannya teman-teman ya, di sini kita mencetak AD-AD yang banyak. Ya kan? Nah, sekarang tinggal Anda hitung ya kan, kalau Anda mau passive income berapa, ya Anda harus cetak AD-nya berapa. Seperti itu teman-teman ya. Ini sangat mudah sekali. Nah, saya ingin bahas bisnis plan-nya teman-teman ya. Setelah Anda tadi lihat di itu ya slide sebelumnya. Jadi yang pertama ya kan, Anda join sebagai seorang agent. Oke. Tugas Anda hanya berjualan teman-teman ya. Anda berjualan ya kan. Dan income Anda 7 juta per bulan, teman-teman ya. Ini kita garansi teman-teman ya, 7 juta per bulan kalau Anda sesuai dengan sistem kita, teman-teman ya. Nah, tahun kedua ya kan, kalau Anda berhasil mencapai target tadi AAD, Anda promosi jadi AAD kan ya. Nah, tugas Anda tidak hanya selling ya teman-teman ya. Anda enggak mau selling enggak apa-apa, Anda membentuk tim. Ya kan? Komisinya berapa? 30 juta per bulan, teman-teman ya. Dahsyat.
Jadi kalau Anda perhatikan 7 juta per bulan dan 30 juta per bulan, berapa akselerasi percepatannya teman-teman ya? Itu. Dan seorang AD teman-teman ya, yang tadi kita kalau AAD promosi ya kan ke AD itu tugasnya sama teman-teman ya, cuman membina tim ya kan, membangun tim untuk passive income itu komisinya kurang lebih 60 juta per bulan. Dahsyat teman-teman ya. Nah, yang tadi nih, kalau Anda berhasil mempromosikan AD di bawah Anda akan jadi namanya AD1 teman-teman ya. Di mana AD1 ini dapatnya 85 juta per bulan. Oke, dan tahun seterusnya Anda menjadi AD2, 3, 4, 5, 6 teman-teman ya. Dan Anda punya income 150 juta per bulan teman-teman ya, sampai unlimited. Oke. Jadi teman-teman ya, kalau kita samarikan hanya 5 tahun ya kan, Anda punya income, potensi income-nya 100 juta per bulan. Hanya 5 tahun teman-teman ya dari sekarang. Ya kan? Anda nanti pikirkan baik-baik ya kan, hanya 5 tahun saja teman-teman ya. Oke. Nah, setelah dapat income bonus ya kan, apalagi nih saya dapatnya? Ada namanya bonus reward teman-teman ya. Nah, kalau Anda perhatikan di sini ada London, ada Seoul ya kan, ada Edinburgh, ada Bali teman-teman ya. Nah, jadi kita punya namanya kontes reward teman-teman ya. Mulai dari lokal ya kan, Bali ini sampai yang internasional mulai dari Asia ya kan, Korea, Seoul ya kan. Terus ada yang Eropa teman-teman ya, London dan Edinburgh teman-teman ya. Nah, kalau di London teman-teman ya, Anda cuma beromset berapa ya? Kurang lebih 580 juta aja teman-teman ya. Untuk agent-agent baru teman-teman ya, ada diskon target. Anda bisa langsung ke London teman-teman ya. Bayangkan ya kan, Anda biasanya kan melihat dari TV saja ya. Kali ini Anda langsung datang ke sana, rasanya beda teman-teman ya. Apakah Anda pingin ke London, Anda pingin ke Seoul ya kan? Nah ini Seoul biasanya kan lihat itu ya, cowok-cowok, biasanya kan cewek yang seneng ke sini ya. Oke, saya lanjut lagi teman-teman ya. Nah tadi sudah dilihat nih ya kan, komisinya oke, bonusnya oke, jalan-jalannya oke nih ya kan. Nah tapi saya enggak punya pengalaman Pak, gimana ya? Teman-teman tidak perlu khawatir ya kan, karena di sini Anda tidak sendirian ya kan. Yang pertama Anda di sini disupport oleh namanya Prudential teman-teman ya, company support Anda. Oke, yang kedua, Anda disupport teman-teman ya oleh agensi. Dalam konteks ini kita di dalam naungan Harvest Agency teman-teman ya. Anda disupport oleh Harvest Agency dan yang terakhir Anda disupport oleh partner Anda, mentor Anda, seorang leader ya. Jadi Anda di sini tidak mungkin ditinggal sendirian, Anda disupport oleh 3 pihak nih. Nah, supportnya dalam bentuk apa ya kan? Mari kita lihat sama-sama teman-teman ya. Oke, dari company teman-teman ya. Kita ada namanya produk ya kan. Produk yang luar biasa teman-teman ya. Kita ada namanya asuransi kesehatan yang masuk rumah sakit teman-teman ya. Anda enggak perlu bayar ya, dibayar sesuai tagihan. Nah, apalagi ini zaman-zaman Covid ya kan. Banyak orang-orang teman-teman ya yang mulai sadar. Itu terus ada namanya teknologi ya kan. Sebuah perusahaan teman-teman ya kalau ingin invest di bidang teknologi itu berapa harga yang harus dibayarkan? 100 juta lebih teman-teman ya untuk membangun aplikasi ini. Dan pastinya ada sistem dan training teman-teman ya dari company. Nah, sebentar lagi slide berikutnya kita akan melihat salah satu produk teman-teman ya dari PPH Plus asuransi kesehatan milik kita yang laris manis teman-teman ya. Ini ada sedikit video mungkin bisa dilihat ya. Saya Monang Siombing. Saya adalah seorang agen asuransi dan juga nasabah Prudential yang hari ini survive dari COVID-19 atau Corona. Puji Tuhan, hari ini saya dinyatakan boleh pulang setelah dirawat selama 14 hari di Rumah Sakit Pondok Indah Puri. Total kwitansi biaya rumah sakit adalah 84 juta lebih. Selama dirawat, saya menggunakan kartu Black Prudential di ruangan VIP. Pesan saya kepada teman-teman, tidak usah takut, tidak usah khawatir. COVID-19 ini bisa sembuh karena saya bukti nyata.
Dan saya juga dapat santunan sebesar 1 juta per hari dari Prudential selama dirawat di RSPI. Terima kasih kepada Rumah Sakit Pondok Indah, Puri Indah, kepada para dokter, Dokter Iksan dan Dokter Puji, juga kepada perawat yang selama ini telah merawat saya, dan juga kepada Prudential untuk semua yang saya terima. Terima kasih. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya itu tadi kan produknya, ya kan. Nah, yang luar biasanya ada namanya teknologi, teman-teman ya. Nah, kalau Anda lihat di layar nih, ada namanya aplikasi Pulse, ya kan, di sebelah kiri itu. Itu aplikasi, ya kan. Jadi nanti ke depannya, teman-teman ya, kartu rumah sakit itu tidak perlu dibawa-bawa, teman-teman ya. Anda cuma bawa aplikasinya, install aplikasinya saja, teman-teman ya, di HP. Anda bisa pakai itu di rumah sakit, ya kan, tidak perlu bingung bawa kartunya selalu di dompet, ya kan. Nah, terus di aplikasi Pulse ini Anda bisa berkonsultasi, teman-teman ya, dengan dokter secara gratis. Oke, ya kan, luar biasa memang ya. Kemudian ada namanya aplikasi Proforce, teman-teman ya. Ini aplikasi untuk agent-agent seperti kita nanti, teman-teman ya. Nah, nanti kita harus download namanya Proforce ini, teman-teman. Nah, kalau dulu ya kan, kalau Anda ingin presentasi, ibaratnya ingin menawarkan sesuatu ke calon nasabah, teman-teman ya, Anda harus print, teman-teman ya, banyak ya. Terus nanti kalau orangnya oke, ya kan, Anda harus namanya tulis di kertas, sebenarnya tanda tangan sini. Sekarang enggak, teman-teman ya. Semua dalam satu aplikasi. Anda nanti bisa tanda tangan, nasabahnya langsung di aplikasi ini, teman-teman ya. Enggak perlu ngeprint lagi. Oke, ini ada selanjutnya Pro Access, ini aplikasi untuk nasabah, teman-teman ya. Untuk melihat nilai tunainya, untuk polisnya, teman-teman ya, informasi polis. Oke, teman-teman ya. Nah, selanjutnya support dari Harvest Agency, teman-teman ya. Supportnya seperti apa? Ini teman-teman ya, ibarat Anda seperti sekolah, teman-teman ya. Tapi sekolahnya free, tenang ya. Malah Anda dapat uang, teman-teman ya, sekolah di sini. Nah, Anda disediakan sistem pengembangan bisnis, teman-teman ya. Nah, kita ada namanya jadwal. Setiap hari, teman-teman ya, Anda dimotivasi, ya kan, tiap jam 8 pagi. Ada, teman-teman ya, kita selalu ada acara. Ada namanya training, ya kan. Misalkan Anda kurang paham dengan produk ini, Anda boleh ikut training, teman-teman ya. Karena tiap minggu training ini pasti ada terus. Oke, tiap Senin, teman-teman ya, kita juga ada acara motivasi. Kita undang teman-teman ya, yang dari ibaratnya Prudential, rekan Prudential yang lain ya, yang telah sukses, kita dengar ceritanya, ya kan. Terus ada untuk komunitas milenial, teman-teman ya. Kita ada namanya Millennial Business Club. Jadi yang teman-teman di sini yang muda-muda seperti saya, ya kan, kita nanti bisa join, ya kan, di acara MBC. Ya, jadi Millennial Business Club untuk teman-teman yang masih muda nih. Kayak gitu. Dan ini teman-teman ya, ini bukan suatu keharusan. Anda lihat kelasnya ini, acaranya kok padat benar Pak ya, apakah semua saya harus ikutin, ya kan? Enggak, teman-teman ya. Ini lebih cenderung ke arah fasilitas, ya kan? Kalau Anda tinggal di hotel, teman-teman ya, Anda misalkan dapat fasilitas renang, ya kan, fasilitas untuk nge-gym, ya kan. Tapi kalau Anda pakai, kan enggak apa-apa, teman-teman ya. Kalau enggak dipakai pun kan juga enggak apa-apa. Oke? Nah, jadi ini lebih seperti ke arah fasilitas, teman-teman ya. Dan ini free semua, teman-teman ya. Oke. Selanjutnya, teman-teman ya, Anda punya namanya leader, teman-teman ya. Leader di sini Anda bisa konsultasi, ya kan. Dan Anda akan di-mentoring, teman-teman ya. Oke. Nah, kalau teman-teman ya, Anda berbisnis konvensional, ya kan, di luar sana, misalkan Anda ingin berbisnis martabak gitu ya. Kita anggap contoh martabak nih, makanan nih, ya kan. Kalau Anda mau konsultasi, teman-teman ya, dengan orang yang lebih sukses, ya kan, yang penjual martabak yang lebih sukses, ya kan, kira-kira dikasih tahu nggak, teman-teman ya? Kira-kira diterima konsultasi apa enggak, teman-teman ya? Enggak mungkin diterima, teman-teman, kayak gitu ya. Nah, kalaupun Anda harus konsultasi di profesional, Anda harus bayar, teman-teman ya, jasanya ini, dan ini mahal. Oke, dan di sini Anda free, teman-teman ya. Anda bisa konsultasi 7 kali 24 jam sama leader Anda ya. Oke. Oke, teman-teman ya. Mungkin sampai sini dulu. Apakah ada pertanyaan?
sebelum saya lanjutkan, teman-teman di sini bisa tulis di kolom chat mungkin ya. Kalau ada yang mau bertanya, saya kasih waktu 1 menit lah ya, mungkin boleh diketik. Saya tak nyambi minum sebentar, teman-teman. Oke. Ada yang mau bertanya nggak ini? Oke, kalau memang tidak ada pertanyaan teman-teman ya, mungkin sudah jelas semua ya. Oke, jadi apa nih yang harus saya lakukan nih, ya kan? Pertama, Anda harus namanya download aplikasi Proofforce teman-teman ya. Di Play Store atau App Store teman-teman ya, mau iPhone mau Android semua ada teman-teman ya, Proofforce namanya. Nah, kemudian Anda isi aplikasi keagenan teman-teman ya di Proofforce sana. Kemudian teman-teman ya, Anda harus mengikuti training ya kan, supaya kita nanti bisa teman-teman ya bagaimana cara presentasinya, nanti semua diajarkan teman-teman ya di training ini. Nah, teman-teman ada kutipan ungkapan seperti ini teman-teman ya, no opportunity wasted teman-teman ya, tidak ada kesempatan datang 2 kali ya kan. Kalau Anda memang cocok ya kan, Anda lihat bisnisnya cocok ya kan, kita perusahaan yang punya rekam jejak yang lama teman-teman ya, sudah tahunan ya kan, nggak ecek-ecek teman-teman ya. Nah, Anda langsung join aja teman-teman ya. Langsung nanti hubungi pengundang Anda ya kan, bilang, "Pak, saya mau join." Oke. Nah, ini jadwal trainingnya teman-teman ya. Kita ada namanya Fastad teman-teman ya, training hari Selasa depan ya. Tanggal 20, iya benar tanggalnya 29 Juni sampai tanggal 2 Juli. Minggu depan ya, Anda akan belajar nih tiap hari. Hari Selasa kita belajar tentang konsep asuransi seperti apa. Ya kan, sama produk-produknya teman-teman ya. Terus hari berikutnya kita ada teknik menjual ya kan, kepada orang yang belum punya polis nih. Nah, yang ketiga kita bicara produk yang lagi laris manis nih ya. Sampai hari yang keempat teman-teman ya, Anda diajarkan langsung praktek teman-teman ya, menjual kepada orang yang sudah memiliki polis. Oke. Oke teman-teman ya, ini sudah selesai slide-nya ya, tak terasa ya kita sudah 1 jam bersama teman-teman ya. Nah, Anda nanti putuskan Anda mau join atau enggak ya, tapi saya rasa Anda pasti join semua teman-teman ya, karena bisnis ini tanpa modal. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya akhiri teman-teman ya. Semangat pagi teman-teman.